Anda masih di Ayu Sore pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mens Rea. Saat ini polisi telah periksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mens Rea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mens Rea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang publish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang. Baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mens Rea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tim kuasa hukum Merah Putih Suhadi dan politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Pak. Sore ya. Baik, buntut dari Mens Rea Panji Pragiwaksono ini akhirnya dijadwalkan begitu ya, diperiksa oleh polisi Polda Metro Jaya terkait dengan atas dugaan penistaan agama. Nah, saya akan terlebih dahulu ke Bapak Guntur Romli. Bagaimana Pak tanggapan Anda terkait rencana polisi untuk menyelidiki dan juga memanggil Panji ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kasus ini kan tidak harusnya masuk ke dalam ranah hukum, karena bagi kami ini kan semakin membuat buruk citra pemerintah saat ini ketika suara-suara kritis itu seperti dipolisikan, kemudian seperti diproses hukum, kemudian diancam dengan pidana-pidana yang sebenarnya hal ini juga bisa respon masyarakat juga akan beragam. Disebut dengan kegaduhan, kami juga mempertanyakan di mana letak kegaduhan itu. Kemudian juga beberapa konten kreator, influencer yang sebelum ini diteror, kemudian juga sampai dilempar bom molotov, ya sampai sekarang juga tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi ternyata untuk kasus Panji yang juga isi materinya lebih banyak kritik, ya kritik kepada siapapun, kemudian diproses hukumnya, kemudian akan dipidanakan. Ini akan semakin memperburuk citra pemerintah dan juga soal kebebasan bersuara. Kalau itu pun komika, mestinya juga dibalas dengan komika yang lain. Kritik dibalas dengan kritik, bukan dengan ancaman, bukan dengan pelaporan kepada polisi. Dan bagi kami, ujung-ujungnya pasti pemerintah yang citranya yang akan buruk. Gitu sih, Mbak. Baik. Lalu selanjutnya Pak Suhandi, bagaimana Anda menanggapi pendapat dari Pak Guntur Romli? Kalau saya melihatnya begini, kita harus memisahkan kepada kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Karena kan saya lihat di dalam persoalan ini,
bahwa ada unsur-unsur yang memang dikatakan itu sebagai penistaan. Kalau berkaitan kita larikan kepada penistaan. Nah terus kemudian, apakah bentuk-bentuk seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk komedian atau katakanlah parodi? Kalau saya melihatnya tidak. Karena kenapa? Ini kan aspeknya, ini udah masuk kepada ranah aspek hukum. Harusnya kalau memang betul-betul melakukan hal-hal yang bersifat komedian, itu kan tentunya tidak menyerang, tidak juga membuat suatu keonaran dalam kaitan ini. Karena kenapa saya katakan keonaran? Kalau dikatakan tadi tidak ada keonaran, saya melihat cukup ramai loh tanggapan-tanggapan berkaitan dengan masalah mens rea ini. Sebetulnya bukan kasus berkaitan dengan pasal 300 dan 301, tapi juga pasal-pasal yang lain sebetulnya juga kan ada itu, ya, berkaitan dengan masalah penghinaan barangkali kepada negara dan lain sebagainya. Itu kan harusnya itu menjadi cerminan bahwa hal-hal yang harusnya dihormati atau katakanlah dihargai dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, itu kan harusnya dijunjung tinggi, bukan kemudian dibuat badut-badut seperti itu gitu. Baik Pak Sadi, lalu kalimat yang mana yang Anda nilai sebagai kalimat penistaan agama, Pak? Ya berkaitan dengan laporan yang dilakukan atau katakanlah yang dilaporkan dari kelompok NU, ya. Saya nggak mengatakan kelompok NU. Itu mungkin di sini personal ya sifatnya ya. Terus juga dari Muhammadiyah yang mengatakan bahwa ada bargaining politik sehingga mendapat tambang dan lain sebagainya. Dan harusnya itu kan nggak dibungkus dalam bentuk-bentuk seperti itu gitu. Itu yang saya lihat. Baik, Pak. Dan saya lihat juga kalau dilihat dari pasal-pasal yang diterapkan itu kan memang sudah mendekati masuk unsur daripada persoalan itu gitu. Baik, Pak Guntur, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan jawaban atau pendapat dari Pak Suhadi? Kalau saya sendiri malah mempertanyakan ya. Tadi kan yang disebut dengan kegaduhannya itu di mana? Kemudian disebut dengan penistaannya itu juga gimana? Kalau dikaitkan dengan NU dan Muhammadiyah kan sudah ada pernyataan resmi dari PBNU dan juga dari PP Muhammadiyah bahwa yang melaporkan itu tidak terkait dengan organisasinya. Kemudian juga penindakan atau proses hukum ya terkait kasus ini kan kayak mengada-ngada, kayak nggak ada kerjaan. Masyarakat itu sekarang sebenarnya menunggu siapa sih yang bertanggung jawab yang menyebabkan banjir, bencana ekologis yang ada di Sumbar, di Sumut, kemudian di Aceh, tindakan-tindakan kriminal yang benar-benar membuat banyak korban. Yang korbannya itu kita lihat dampaknya luar biasa, itu yang seharusnya kalau mau dicari siapa pelaku pidananya itu yang mana gitu kan. Tapi kan kasus komika seperti ini yang kalau bicara yang tersinggung siapa? Katanya Wapres. Wapresnya bilang nggak usah pakai lapor-laporan. Bahkan beliau juga udah bikin reaksi dengan cara komedi mengundang seperti Tretan Muslim ya. Kalau kita membaca, melihat yang ada di media sosial. Makanya kita juga heran ya, NU dan Muhammadiyah pun juga membantah bahwa pelapornya itu terkait dengan organisasinya. Pertanyaannya, siapa yang punya kepentingan dari pelaporan ini gitu kan. Makanya disebut dengan kegaduhan, keonaran itu letaknya di mana? Kemudian penistaannya itu di mana? Terus siapa yang tersinggung? Nah, ini yang juga perlu diperjelas. Makanya saya tanyakan, ini jangan-jangan ini kasus yang lebih banyak mengada-ngada, ya kan? Kita nggak tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk publik, publik malah ingin tahu, ingin melihat siapa yang bertanggung jawab tindakan kriminal yang menyebabkan bencana-bencana yang sekarang dirasakan oleh warga yang ada di sana, gitu loh. Jadi kalau ini dilanjutkan, ya kita hanya memberikan semacam peringatan atau semacam juga boleh masuk. Pak Guntur, berarti menurut Anda ini terkait dengan mekanisme gitu ya, kalau jika ada yang pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung, mekanisme untuk penindakan kasusnya ini seperti apa, Pak? Idealnya. Jadi gini, saya tanggapi dulu ya. Saya tanya Pak Suhadi. Tadi dibilang katanya NU-nya tidak tersinggung, terus Muhammadiyahnya juga tidak bersentuhan langsung dengan laporan tersebut. Ya. Ingat, perkara ini kan deliknya bukan delik aduan. Jadi kalau seandainya bukan delik aduan, kan siapa aja bisa melaporkan sebetulnya. Tapi dalam konteks yang membuat laporan ini adalah unsur daripada NU, kan bebas-bebas saja. Anggotanya bisa, ya.
kalau memang organisasi tidak melaporkan karena ini bukan delik aduan, kan nggak ada masalah juga gitu. Kita harus melihatnya pada parameter ke sana. Nah, berkaitan dengan masalah banjir dan lain sebagainya, jujur ya, kita kan sekarang lagi membahas berkaitan dengan masalah Komika. Berkaitan dengan banjir, itu kan pemerintah sudah menanggapinya dengan baik, menjalankannya dan mengatasinya itu dengan baik. Jadi menurut saya dalam kaitan ini ya, kita harus membedakan satu dengan yang lain. Jadi kalau seandainya semua persoalan terus kemudian dikatakan bahwa itu tidak terkena kepada masalah-masalah substansi hukum, itu juga kan tentunya juga nggak baik. Ini negara hukum loh. Baik, jadi terima kalau kasih. seandainya ada pelanggaran hukum, ya harusnya sebagai negara hukum harus diproses dong. Baik, Bapak. Kalau saya melihatnya ke sana gitu. Cuma barangkali ini yang perlu kita juga tanggapi berkaitan dengan masalah pasal yang digunakan ini, pasal 300 dan 301. Baik, terima terus kasih Bapak-Bapak sekali lagi atas waktu Anda. Mungkin kita akan bahas kembali di lain waktu. Kita harapkan bersama-sama semoga kasus ini tidak berlarut-larut dan bisa segera ada titik terang begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam sehat selalu untuk Anda semua.